Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan perencana, Bapak Ibu pejabat pembuat kebijakan, serta rekan-rekan akademisi di seluruh Indonesia. Kita sangat bersyukur bisa berkumpul di kanal ini untuk mendiskusikan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, masa depan transportasi perkotaan. Materi hari ini didasarkan pada studi mendalam yang diterbitkan dalam jurnal Communication in Science and Technology, yang berjudul Review of Methods and Indicators in Sustainable Urban Transport Studies Overview from 2000-2016. Ini adalah hasil riset oleh Adiatna dan tim dari Department of Urban and Regional Planning, King Abdulaziz University. Kita tidak hanya akan bicara soal pembangunan fisik infrastruktur, tapi soal bagaimana kita menata peradaban, mengelola mobilitas sebagai amanah untuk menciptakan lingkungan yang thayyibah atau baik bagi semua. Sebagai pengemban amanah di bidang perencanaan, tugas kita bukan sekadar membangun infrastruktur transportasi kota, tapi memastikan aliran mobilitas yang membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Mari kita mulai navigasi strategi ini. Namun, sebelum kita bicara solusi, mari kita lihat dulu realitas pahit yang sedang kita hadapi di lapangan. Kita sedang menghadapi angka yang cukup mencengangkan, dibutuhkan sekitar 25 juta kilometer jalur jalan baru di seluruh dunia pada tahun 2050. Bayangkan beban lingkungan yang harus kita tanggung. Negara-negara berkembang, termasuk kita, sedang berpacu dengan waktu untuk menyediakan infrastruktur masif demi mengimbangi ledakan populasi. Masalah utamanya bukan sekadar kurang jalan, tapi urban sprawl atau perluasan kota yang tidak terkendali yang berujung pada kemacetan kronis. Di sini, Sustainable Urban Transport, SUT, bukan lagi sekadar pilihan atau tren, melainkan syarat wajib atau imperatif bagi keberlangsungan ekonomi kita. Tanpa mobilitas yang efisien, ekonomi sebuah kota bisa lumpuh. Lantas, bagaimana dunia merespons tantangan ini melalui riset-riset ilmiah mereka? Mari kita lihat petanya. Jika kita melihat data dari 59 jurnal utama yang dianalisis, terlihat adanya tren lonjakan riset yang sangat signifikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2016. Menariknya, fokus wilayah riset ini didominasi oleh Asia dan Eropa. Mengapa Asia? Karena disinilah pusat pertumbuhan negara berkembang dengan populasi raksasa berada. Sebagai profesional, kita harus menyadari bahwa arus ilmu pengetahuan saat ini sedang bergeser ke wilayah kita. Ini adalah peluang sekaligus pengingat bahwa solusi transportasi tidak bisa hanya copy-paste dari barat, melainkan harus kontekstual dengan karakteristik sosial dan geografis lokal kita yang unik. Namun, ada catatan kritis mengenai cara kita meneliti selama ini. Mari kita bedah metodologinya. Di halaman ini, kita menemukan sebuah lampu kuning bagi para peneliti dan pengambil kebijakan. Saat ini, riset kita masih didominasi oleh pendekatan deskriptif atau kualitatif, seperti literatur review dan diskusi. Sementara itu, metode kuantitatif yang menggunakan pemodelan statistik dan spasial masih sangat jarang digunakan. Sebagai praktisi yang handal, kita butuh presisi. Kita tidak bisa lagi hanya berdiskusi tentang kemacetan. Kita butuh transisi menuju pengukuran yang akurat. Data harus bicara dengan angka dan koordinat agar kebijakan yang diambil pemerintah bisa tepat sasaran dan tidak mubazir. Lalu, indikator apa saja yang harus kita ukur secara presisi? Inilah 5 pilar utamanya. Untuk mewujudkan Sustainable Urban Transport, kita memiliki 5 parameter standar global yang menjadi Key Performance Indicators, KPI, kita. Yang pertama adalah kemacetan, diikuti oleh polusi udara, polusi suara, kecelakaan, dan terakhir konsumsi lahan. Kelima indikator ini adalah satu kesatuan. Kita tidak boleh hanya fokus memperbaiki kemacetan tapi malah meningkatkan polusi udara, atau membangun jalan luas tapi memakan lahan hidup warga secara semena-mena. Ini adalah keseimbangan yang harus kita jaga dalam setiap perencanaan kota yang profesional. Mari kita dalami indikator yang paling sering dikeluhkan masyarakat, yaitu sang faktor dominan. Kemacetan adalah status paling kritis dalam mobilitas kita, muncul di 56 dari 59 studi global yang ada. Ini bukan hanya soal terlambat sampai kantor, tapi soal efek domino. Kemacetan memicu polusi, pemborosan energi fosil, dan inefisiensi ekonomi yang luar biasa. Tujuan utama SUT bukanlah sekadar menambah jalan, tapi bagaimana kita mengurangi permintaan perjalanan atau travel demand management dan memaksimalkan efisiensi moda transportasi publik. Kita ingin masyarakat bergerak lebih mudah, bukan sekadar memindahkan tumpukan besi di jalan raya. Selain kemacetan yang terlihat mata, ada dampak lingkungan yang seringkali luput dari perhatian kita. Selanjutnya adalah masalah kualitas hidup. Indikator udara muncul dalam 54 studi, dengan fokus utama pada emisi CO2. Target kita jelas, Clean Air Scorecard melalui kendaraan rendah emisi. Namun, jangan lupakan indikator ketiga, polusi suara yang muncul dalam 36 studi. Di perkotaan yang padat, kebisingan adalah masalah invisible yang berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas warga. Sebagai perencana yang memiliki empati,
Kita harus mendorong strategi traffic calming atau manajemen lalu lintas yang lebih tenang agar kota kita lebih manusiawi untuk ditinggali. Dari aspek lingkungan, kita beralih ke aspek fisik kota yang menyangkut keselamatan nyawa dan ruang. Aspek keselamatan adalah syarat mutlak, yaitu safety first. Indikator kecelakaan muncul dalam 54 studi, yang menuntut kita untuk menstandarisasi rambu, marka, dan penegakan regulasi secara tegas. Selain nyawa, kita juga bicara soal ruang hidup. Indikator kelima adalah konsumsi lahan. Infrastruktur transportasi tidak boleh terus-menerus memakan ruang terbuka hijau atau pemukiman. Strategi ke depan adalah menggunakan intelligent system management untuk meminimalkan pembangunan jalan baru dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada melalui teknologi. Lalu, teknologi apa yang akan mengubah cara kerja kita? Inilah evolusi menuju analisis masa depan. Inilah bagian yang paling menarik, the upgrade. Kita sedang bergerak dari sekadar indikator numerik yang statis di atas tabel, menuju indikator kinerja spasial atau Spatial Performance Indicators, SPIS, yang berbasis data geografis. Dengan teknologi GIS dan data real-time, kita bisa mengubah tabel-tabel angka yang membosankan menjadi peta analisis visual yang sangat presisi. Kita bisa mengintegrasikan data kemacetan dan polusi secara live dari media sosial atau web. Hal ini memungkinkan kita sebagai pengambil kebijakan untuk melakukan intervensi yang akurat berdasarkan lokasi spesifik, bukan sekadar kebijakan, sapu jagat. Sebagai penutup dari diskusi kita hari ini. Sebagai kesimpulan, ada 3 poin penting yang harus kita catat. Pertama, kita punya 5 indikator valid yang sudah teruji secara global untuk mengukur kesuksesan transportasi kita. Kedua, transformasi metode dari deskriptif ke analitik spasial, GIS, adalah sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Dan terakhir, visi masa depan kita adalah pemanfaatan big data untuk memantau keberlanjutan kota secara real-time. Mari kita jadikan keterbatasan lahan dan sumber daya sebagai pemacu kreativitas untuk beradaptasi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi pembangunan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.